Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, alhamdulillah bahagia sekali pada sore hari ini Jumat 22 Ramadan 1441 Hijriah bertepatan dengan 15 Mei 2020 kita bisa berjumpa kembali dalam program Ramadan di Rumah bersama pimpinan pusat Muhammadiyah yang diselenggarakan oleh MCCC dan Lazismu. Pemirsa, kami mengundang Anda untuk berpartisipasi aktif di program ini melalui line telepon atau WA pada nomor yang tertera di bawah ini. Kami juga mengingatkan kepada Anda, mengajak terus kepada Anda untuk mari kita dukung program-program MCCC dengan cara mengirimkan, mendonasikan dana Anda melalui rekening Lazismu pada nomor yang tertera di monitor Anda. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, pada sore hari ini kita akan membahas mengenai membangun ketangguhan jamaah di masa pandemi COVID-19 ini. Telah hadir bersama kita Ketua LPCR, Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr. Phil Ahmad Nurma Permata. Assalamualaikum Mas Nurma. Waalaikumsalam Mas Dede. Pemirsa TV dimanapun Anda berada, seperti kita ketahui bersama, wabah COVID-19 ini mungkin kalau dihitung waktu baru berjalan 2 bulan gitu Mas Nurma. Namun efeknya sudah sangat luar biasa. Bahkan tidak hanya kalangan bawah begitu, tapi beberapa menengah ke atas pun terasa dampaknya. Nah, bagaimana langkah kita untuk memperkuat katakanlah jamaah dalam kondisi COVID-19 ini? Silakan Mas Nurma. Terima kasih Mas Dede. Pemirsa TVmu yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali tadi yang disampaikan oleh Mas Dede bahwa 2 bulan terakhir ini kita menghadapi sebuah pandemi yang belum pernah terjadi sebelumnya, ya. COVID-19 atau COVID-19 yaitu sebuah wabah yang tidak hanya memiliki dampak medis tetapi memiliki dampak sosial yang luar biasa karena ancaman dari penularan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, ini semua kalangan melakukan apa yang disebut sebagai pembatasan. Ada yang pembatasan fisik, ada yang pembatasan sosial sehingga menimbulkan banyak persoalan. Mulai dari persoalan fisik karena dikurung di dalam rumah, persoalan psikologis ketika tidak kemana-mana dan tidak melakukan kegiatan sebagaimana biasanya, lalu yang barangkali paling berat adalah dampak ekonomi. Ya, dampak ekonomi itu seperti tadi Mas Dede menyampaikan, bukan hanya pedagang keliling, tetapi juga maskapai, hotel-hotel itu mengalami tekanan ekonomi yang luar biasa dan ini menimbulkan kegundahan. Banyak sekali persoalan yang kemudian muncul di lapangan. Tetapi program pembatasan sosial ini atau kalau di Indonesia dikenal sebagai PSBB, pembatasan sosial berskala besar, itu sangat diperlukan dalam rangka mengurangi dan bahkan mencegah penularan lebih lanjut. Nah, pada konteks ini yang sangat banyak kita butuhkan nantinya adalah partisipasi masyarakat. Kalau di Muhammadiyah, tentu saja adalah partisipasi jamaah di akar rumput, jamaah di ranting, dan jamaah di cabang. Muhammadiyah adalah sebuah gerakan yang ujung tombaknya adalah ranting. Jadi kita selalu membanggakan, mendorong dan menggarisbawahi bahwa fungsi cabang dan ranting itu adalah ujung tombak. Artinya ujung tombak adalah yang paling diandalkan kalau terjadi sesuatu yang menyangkut Muhammadiyah. Ujung tombak pada aspek dakwah, ujung tombak pada aspek organisasi, ujung tombak dalam perjumpaan dengan masyarakat, artinya yang mewakili kehadiran Muhammadiyah itu adalah cabang ranting, lalu ujung tombak perjumpaan dengan organisasi lain, ini bisa swasta, bisa pemerintah, itu
ujung tombaknya cabang ranting, dan yang terakhir adalah ujung tombak membela kepentingan umat. Nah, ini adalah kerangka yang selama ini kita kembangkan di dalam upaya pembinaan cabang dan ranting. Dan selama masa pandemi ini, alhamdulillah cabang dan ranting secara umum sudah memainkan peranan yang bisa kita banggakan. Jadi dulu memang Pak Ketum, Pak Haidar mendorong supaya selain fungsi-fungsi organisatoris, cabang ranting juga bisa memainkan peran sebagai crisis center, sebagai pusat krisis seandainya terjadi apa-apa. Karena selama ini persyarikatan dengan berbagai organnya sangat aktif di dalam berbagai peristiwa-peristiwa, tidak hanya yang reguler, tetapi juga peristiwa-peristiwa bencana, peristiwa-peristiwa yang menimbulkan dampak negatif sosial itu pemerintah hanya bisa menjangkau dalam jangka waktu yang tidak terlalu cepat dan kalau tidak libur. Nah, kalau terjadi bencana pada hari libur, nah itu tentu pemerintah lebih terhambat. Sementara cabang dan ranting biasanya akan sampai lebih dahulu. Nah, ini kita selama ini mendorong pengembangan cabang dan ranting itu menggunakan beberapa panduan yang sifatnya seragam, tetapi juga ada hal-hal yang sifatnya beragam sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan tantangan, dan sesuai dengan konteks budaya masing-masing. Karena misalnya secara umum ada masyarakat di mana Muhammadiyahnya mayoritas. Nah, Jogja, Jawa Tengah secara umum, Jawa Timur, Jakarta itu lebih mudah memobilisasi. Tetapi ada situasi-situasi di mana mungkin Muhammadiyahnya tidak mayoritas atau bahkan Muslimnya juga minoritas. Nah, dalam konteks itu partisipasi cabang dan ranting itu sesuai dengan konteks yang ada. Nah, selama ini persoalan itu muncul biasanya pada aspek kegiatan. Ya, kegiatan itu sifatnya monoton karena hanya rapat atau kegiatan-kegiatan yang terkait dengan amal usaha. Nah, kita mendorong bagaimana cabang dan ranting itu lebih terbuka kepada situasi di masyarakat. Nah, sebenarnya secara umum kegiatan di level jamaah kita itu bisa kita bagi ke dalam 3 kategori. Yang pertama, aktivitas pada aspek keagamaan ya, terkait dengan ibadah, karena istilah jamaah itu adalah istilah ibadah, terkait dengan ibadah, baik ibadah harian, bulanan atau tahunan. Itu kegiatannya distandarisasikan mengikuti dengan tuntunan Majelis Tarjih. Lalu ada kegiatan keorganisasian atau kejamaahan, ya, bagaimana cabang dan ranting itu mengadakan pengajian rutin atau membina kader-kadernya. Nah, ini kejamaahan. Dan yang ketiga, syiar, dakwah kepada lingkungan sekitar. Nah, 3 faktor ini selama ini sudah kita bangunkan panduannya, lalu kita dampingi masing-masing cabang dan ranting itu untuk menemukan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau kegiatan itu kita mengikuti kebutuhan lokal, insya Allah kegiatan itu akan berdaya dan tidak monoton. Lalu yang terakhir, kita juga mengembangkan apa yang kita sebut sebagai cabang ranting unggulan. Ada cabang-cabang dan ada ranting-ranting yang memiliki kelebihan. Baik kelebihan dalam arti jamaah, jumlah jamaahnya banyak. Ada cabang ranting yang jamaahnya bisa ribuan. Ada juga ranting atau jamaah yang punya kelebihan amal usaha, amal usahanya maju sekali. Lalu ada cabang ranting yang punya kelebihan SDM. Nah, ini masing-masing kita dorong untuk memanfaatkan kelebihan yang dimiliki dalam rangka merespon situasi yang ada. Jadi yang selama ini kita pantau, posisi jamaah kita sebagian besar memang sudah memenuhi fungsi yang ada, ya, sebagai organ persyarikatan tadi itu, sebagai ujung tombak untuk
dakwah maupun organisasi. Kebetulan terkait dengan pandemi, Persyarikatan sudah mengeluarkan banyak sekali panduan untuk kita beribadah dari rumah. Nah, terutama konteks Ramadan ini, kita Ramadan dari rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ya, dalam rangka mensukseskan program untuk mengurangi dampak penyebaran COVID. Nah, kami di LPJR mendorong supaya panduan-panduan tersebut sampai kepada jamaah, karena situasi sekarang ini kita berada pada ketidakpastian. Ya. Dalam situasi ketidakpastian, yang kita butuhkan adalah kedisiplinan. Karena dalam situasi ketidakpastian, kalau kita berjalan sendiri-sendiri, itu akan semakin menimbulkan kekacauan, yang nantinya dampaknya adalah terjadi perbedaan pendapat, terjadi perselisihan pendapat, dan itu semakin mengacaukan situasi. Oleh karena itu, kami berharap agar jamaah di cabang Ranting tetap mengacu kepada panduan yang sudah dikeluarkan oleh pimpinan pusat dan tetap menjalankan kegiatan sebagaimana mestinya melalui fasilitas online yang sudah dikembangkan di berbagai kalangan. Saya kira itu. Baik, Mas Norma, sangat menarik apa yang kita bahas tentang ketangguhan jamaah kita, terutama di cabang Ranting. Namun kita akan lanjutkan diskusi kali ini setelah pesan-pesan berikut ini. Selamat pagi untukmu yang selalu memulai dengan yang halal. Memulai yang pertama dengan semangat. Memulai menyebarkan inspirasi. Kecantikan sejati dimulai dari inovasi tanpa henti. Kebaikan dimulai dari yang halal. Wardah halal dari awal. Pemirsa TVMU dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami dalam program Ramadan di Rumah bersama pimpinan Pusat Muhammadiyah yang diselenggarakan oleh MCCC dan Lazismu. Kami terus mengingatkan kepada Anda, mari kita dukung program-program MCCC dalam penanggulangan COVID-19 ini dengan cara mendonasikan dana Anda melalui rekening Lazismu yang tertera di layar kaca Anda. Pemirsa, kita akan lanjutkan diskusi sore ini, namun Mas Norma sepertinya sudah ada pertanyaan lewat WA. Kita jawab dulu nih.
Iya. Baik, ini dari Mbak Farah atau Ibu Farah dari LLHPB Aisyah Jawa Tengah. Apa saja ide-ide ketangguhan jamaah yang perlu kita sampaikan bagi jamaah ibu-ibu Aisyah di tingkat daerah, cabang, dan ranting di masa pandemi ini? Adakah atau apa bentuk kerjasama antara LPCR PP Muhammadiyah dengan Majelis Kader Aisyah dalam penguatan jamaah ini? Mohon arahan dan sarannya dari Pak Pil. Terima kasih dan sehat selalu untuk Pak Dr. Pil, katanya begitu. Silakan Mas Nurwan. Terima kasih Ibu Farah ya. Ibu Farah. Sebenarnya situasi pembatasan sosial ini kan sebenarnya hanya memindahkan aktivitas. Pada dasarnya kita hanya memindahkan aktivitas dari ruang publik yang biasanya kita lakukan di tempat kerja, di tempat belanja, di tempat ibadah, di tempat apalagi berkegiatan, ke rumah masing-masing. Ya. Jadi dari sisi aktivitasnya adalah aktivitas seperti biasa. Melakukan kajian-kajian bersama, melakukan rapat rutin. Ya, sebenarnya pada tingkat tertentu dalam kondisi normal, artinya bagi jamaah yang tidak ada permasalahan secara khusus, itu ini menjadi sebuah berkah tersendiri karena rapat lebih bisa sering dilakukan karena tidak ada aktivitas, kemudian kegiatannya di rumah. Kemudian koordinasi bisa lebih mudah dilakukan karena bersifat online. Ya. Yang pertama itu, jadi aktivitasnya adalah aktivitas rutin, keagamaan, keorganisasian, kemudian aktivitas kita kepada jamaah. Lalu apabila terjadi persoalan, apabila terjadi dampak dari PSBB ini ke masyarakat, maka kita baru akan melakukan kegiatan tambahan. Jadi seandainya ada persoalan ekonomi, ya, ekonomi darurat, seandainya kita melihat ada jamaah atau tetangga jamaah kita yang kesulitan berbuka atau sahur, kita tahu itu, nah itu kita carikan bantuan dari jamaah kita, atau kalau tidak ada dari jaringan cabang ranting. Artinya kalau posisinya di ranting, apabila kita menghadapi persoalan, logisnya adalah kita komunikasi dengan cabang. Kalau kita posisinya di cabang, kita menyelesaikan menggunakan struktur cabang yang kita miliki. Kalau itu tidak cukup, maka kita informasikan ke PDM. Itu adalah prosedur baku yang insya Allah memberikan banyak solusi. Jadi kalau terjadi persoalan ekonomi di lingkungan tetangga-tetangga kita, maka kita koordinasikan, kita data siapa yang membutuhkan apa. Nah, nanti bagaimana, apakah jamaah kita mampu mengelola itu atau tidak. Kalau tidak, kita carikan bantuan dari tempat lain. Itu insya Allah cabang ranting kita sudah relatif terstruktur, dan saya yakin juga cabang ranting Aisyah juga memiliki garis komunikasi yang cukup baik. Nah, apalagi dalam situasi seperti ini, saya kira ibu-ibu akan lebih banyak memantau HP, memantau grup WhatsApp, yang insya Allah informasinya akan lebih mudah. Nah, kemudian kalau terjadi persoalan psikologis, misalnya kita melihat selama PSBB ini ada tetangga jamaah kita yang pertengkarannya terdengar dari luar rumah. Biasanya kita tidak tahu apakah bertengkar atau tidak, tetapi kok belakangan ini sering terdengar sampai keluar rumah. Maka di Muhammadiyah, setahu saya kawan-kawan MCCC itu menyediakan konsultasi psikologis. Nah, itu nanti bisa dikomunikasikan kepada MCCC di cabang atau MCCC di daerah. Ya. Jadi Ibu Farah, secara pokok kegiatan kita adalah menjalankan aktivitas keorganisasian, kejamaahan, keagamaan secara rutin, apalagi dalam konteks Ramadan ini kita tingkatkan. Tetapi ketika berhadapan dengan permasalahan, mari kita diskusikan dengan jamaah kita, dengan organisasi kita, pimpinan cabang, pimpinan ranting, apakah kita mampu menyelesaikan. Kalau itu kita tidak mampu menyelesaikan, kita komunikasikan
dengan pimpinan yang lebih tinggi. Insya Allah itu ada jalurnya, dan kami punya catatan ada sekitar 1.500 ranting unggulan, ranting yang kita anggap sehat dan mampu tidak hanya menyelesaikan masalah di internal rantingnya, tetapi bisa dimintai bantuan. Itu insya Allah bisa kita jadikan sebagai modal Muhammadiyah, jamaah Muhammadiyah merespon persoalan COVID ini baik secara internal jamaah maupun ke masyarakat secara luas. Baik, demikian Mas Didi. Demikian Mbak Farah. Mudah-mudahan bisa menjawab apa yang jadi pertanyaan Mbak Farah. Kita akan lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya, Mas Nurman. Dari Pak Adnan di Metro Lampung. Assalamualaikum dokter, izin bertanya dalam menghadapi panduan Idul Fitri PP Muhammadiyah, bisa saja ada ranting atau cabang yang berpendapat tetap iktikaf dan sholat id diadakan. Nah ini, padahal kadang menurut hemat saya dengan fakta ada OTG, orang tanpa gejala, dan data pemerintah adalah seperti gunung es. Meski update terdata mungkin saja di luar data lebih dari itu, dan membahayakan jika ada kumpulan massa. Bagaimana menyikapi jika ada ranting atau cabang yang tetap kekeh iktikaf dan sholat id? Matur nuwun. Nah ini Mas Nurman, bagaimana jika menyikapi ada hal-hal yang sudah ada panduan tapi tidak melaksanakan panduan tersebut? Kami persilakan Mas Nurman. Terima kasih Pak Adnan. Pemirsa sekalian dan Pak Adnan, memang kita melihat bahwa resistensi semacam ini muncul di beberapa tempat. Ya. Pertama-tama, kalau saya jangan kita awali dengan menyalahkan, karena kita berada pada situasi yang penuh ketidakpastian, yang belum pernah orang menjalani situasi seperti ini. Jangankan negara kita di Indonesia yang masih negara berkembang, di negara-negara maju seperti di Amerika, di Italia, dan negara-negara maju yang lain itu pemerintahnya bingung, masyarakatnya juga bingung. Nah, dalam kondisi semacam ini muncul keterbatasan kita. Keterbatasan dalam arti banyak hal. Nah, oleh karena itu, mari kita lihat dulu. Kalau ada sekelompok orang, baik itu individu maupun kelompok yang terutama di internal persyarikatan, yang tidak menjalankan panduan dan tuntunan dari pimpinan pusat, mari kita lihat dulu. Kira-kira apa sebabnya? Kalau saya melihat ada 3 kemungkinan. Ya. Yang pertama, misinformasi atau disinformasi, menganggap bahwa yang kita hadapi ini adalah bencana dalam pengertian bahaya. Ancaman yang berbentuk bahaya itu adalah ancaman yang sifatnya jelas dan hanya mengenai korban. Korbannya jelas, tempatnya jelas. Tetapi yang kita hadapi ini ancaman yang bukan bahaya, tetapi risiko. Ya, risiko artinya bahwa situasinya bisa iya, bisa tidak. Bisa tidak, tetapi juga bisa iya. Nah, dalam konteks ini, maka yang perlu kita lakukan adalah kita perlu menginformasikan bahwa kita perlu mencegah supaya benar-benar tidak. Ya, karena kita tidak pernah bisa memastikan. Nah ini masih ada orang yang menganggap bahwa situasi ancaman COVID ini ancaman yang bersifat bahaya. Bukan, ini bukan bahaya. Tidak bisa ditolak, tidak bisa dihindari. Yang bisa adalah dicegah melalui pencegahan tindakan perencanaan kita. Karena virusnya itu sebenarnya tidak kemana-mana. Yang kemana-mana itu orangnya. Jadi untuk menghentikan virus itu adalah dengan menghentikan pergerakan orang, perjumpaan orang. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua karena emosi. Jadi kalau tadi karena misinformasi, yang kedua ini karena emosi. Emosi itu bisa emosi dari dalam, ya, karena mungkin biasanya melakukan banyak hal, biasanya mendapatkan banyak hal, tiba-tiba semuanya buntu, tidak ada aktivitas, lalu emosi. Misalnya yang biasa sholat di masjid, dilarang sholat di masjid. Kemudian kemarin melihat di TV ada orang kerumunan ke bandara. Nah ini muncul emosi. Masa masjid kalah dengan bandara? Betul. Ke bandara saja boleh, mengapa ke masjid tidak boleh? Nah ini emosi ini bisa muncul. Dan yang ketiga ada faktor yang barangkali perlu kita pikirkan lebih banyak adalah faktor
ekonomi. Jadi banyak orang yang aktivitasnya terkait dengan kegiatan keagamaan. Nah, begitu kegiatan keagamaan yang publik ini di stop, ma'isyahnya mungkin berkurang. Nah, ini muncul perlawanan karena resiko wabah iya, tetapi resiko nafkah dapur juga iya. Ya, ini perlu kita fahami dulu. Nah, nanti setelah kita fahami, maka insya Allah akan lebih mudah mencarikan solusi. Kalau saya seperti itu. Nah, nanti solusinya apa? Pertama adalah komunikasi, koordinasi, sampai pada tingkat tertentu ketika mereka benar-benar ngotot, itu kita buka sesi perdebatan. Di PDM atau PCM bahkan insya Allah sudah ada MCCC, dan di situ ada konsultannya, pasti ada majelis tarjih yang mengeluarkan panduan. Saya hakul yakin kalau saudara-saudara kita, kawan-kawan kita yang ngotot punya pendapat yang lain itu ketika dipertemukan dengan argumen medis dan argumen fikihnya, insya Allah tidak terlalu kuat. Saya kira itu, Mas Dede. Baik, pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, semakin menarik diskusi ini karena akan membahas berbagai hal. Namun kita akan tunda dulu, kita akan break dan kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Batik Nasional Muhammadiyah sudah menjadi kebanggaan bagi setiap warga Muhammadiyah. Bahkan, pimpinan pusat Muhammadiyah secara resmi menggunakan batik nasional untuk pertemuan nasional maupun internasional. Dua kader Muhammadiyah, Iqbal dan Sarah, peraih medali emas di kejuaraan pencaksilat Asian Games, menjadi bagian ikon brand ambasador batik nasional Muhammadiyah. Kami bangga berbatik nasional Muhammadiyah. Untuk pemesanan lebih lanjut, hubungi Pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami dalam program Ramadan di Rumah bersama pimpinan pusat Muhammadiyah yang diselenggarakan oleh MCCC dan Lazismu. Kami terus mengingatkan kepada Anda untuk mari kita dukung program-program MCCC dalam penanggulangan COVID-19 ini dengan menyalurkan donasi Anda melalui rekening Lazismu. Mas Norma, sepertinya masih banyak sekali pertanyaan yang masuk lewat WA. Kita akan jawab kembali ya. Dari Pak Darmadi di Solo. Assalamualaikum Ustadz, di cabang kami masih ada beberapa running yang muntaber. Wah, mundur tanpa berita. Wah, menarik ini Pak Darmadi. Mohon pencerahan agar itu tidak terjadi. Sudah diatasi tapi belum berhasil. Afwan dan syukron dari Pak Darmadi. Muntaber katanya, ini ada lagi mundur tanpa berita ya. Silakan Mas. Terima kasih Pak Darmadi. Jadi itulah fungsinya berjamaah, supaya ketika kita yankus, ketika semangat kita berkurang, ada saudara yang menolong kita. Nah, nanti ketika semangat kita yazid, meningkat, kita yang menolong saudara kita yang sedang semangatnya melemah. Ini adalah prinsip dari jamaah. Kembali lagi, saya kira kalau ada jamaah yang berkurang semangatnya, kemudian mundur tanpa berita, tadi muntaber, mohon untuk diajak komunikasi
ya, diajak komunikasi, kira-kira persoalannya apa, intinya sebenarnya apa. Kalau pembicaraan di internal, ya mudah-mudahan itu bisa lebih terungkap. Apakah sebenarnya soal administrasi atau soal beda pendapat atau ini soal pendapatan. Nah, kalau itu sudah terungkap, insya Allah akan lebih mudah menyelesaikan. Dan tadi seperti saya sampaikan, banyak sekali sebenarnya cabang ranting unggulan itu yang mempunyai kreativitas. Nanti mohon sering-sering berkunjung ke Facebooknya ranting cabang unggulan. Ada di Jogja, ada beberapa Prambanan, cabang Prambanan itu cukup aktif, kemudian beberapa ranting juga aktif. Nanti bisa dicek kalau informasi detailnya nanti ke LPCR masing-masing atau LPCR pimpinan pusat, kita punya datanya. Bapak ada di mana, cabang ranting di PDM mana, cabang rantingnya mana. Nanti kita carikan cabang ranting yang terdekat atau yang mempunyai karakteristik sama. Nah, jadi kami di pimpinan pusat itu mendorong semua jaringan pimpinan wilayah, pimpinan daerah, LPCR untuk membuat pemetaan kondisi cabang dan ranting, untuk memetakan potensinya apa, problemnya apa, sekaligus mengklaster. Jadi mana cabang ranting yang keunggulannya di jamaah. Nah, nanti cabang ranting yang punya problem terkait jamaah bisa belajar ke situ, meskipun mungkin tempatnya agak jauh. Sementara kalau yang punya persoalan dengan AMM, nah ini kembali lagi juga salah satu motor penggerak dari jamaah yang kami lihat potensial di banyak tempat selain kecukupan fondasi ekonomi, ya, jadi cabang ranting unggulan itu bisa dipastikan fondasi ekonominya bagus, aktivitas jamaahnya mungkin belum tentu, tapi yang jelas ekonominya bagus dan banyak di antara unggulan tersebut AMM-nya aktif. Ya, karena AMM ini adalah energi karunia Allah yang harus kita manfaatkan. Jadi kalau ada cabang atau ranting yang tadi istilahnya muntaber, mundur tanpa berita, mari silahkan silaturahmi online tentu saja, lalu kita ajak dialog kira-kira persoalannya sebenarnya apa. Nah, nanti mari kita diskusikan di cabang atau di ranting, bisakah kita menyelesaikan ini. Kalau tidak, kita minta tolong saudara kita di cabang ranting unggulan di tempat lain. Kita undang ustadznya untuk ceramah online di tempat kita. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian di jamaah, para pendamping, para pembina jamaah, pimpinan cabang ranting persyarikatan, ini barangkali tadi saya sampaikan menjadi anugerah bagi kita untuk bisa mengundang penceramah dari cabang ranting seluruh Indonesia kapan kita mau. Nanti yang menginginkan persoalan pemberdayaan jamaah, pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan pemuda, pemberdayaan apa, itu semuanya sudah ada. Ya. Asal permintaannya jelas, insya Allah nanti akan ada cabang ranting unggulan yang para pimpinannya siap diminta. Kalau dulu ada cabang Cilengsi, Bogor, itu yang siap diundang, datang sendiri, untuk melakukan pembinaan pengelolaan keuangan amal usaha cabang ranting. Ini banyak sekali cabang ranting unggulan yang insya Allah siap untuk menolong, membantu jamaah kita, karena memang prinsip jamaah itu adalah berjamaah bersama-sama. Yang perlu kita lakukan pada level jamaah, kalau terjadi persoalan, mari kita klarifikasi sejelas mungkin, serasional mungkin, jangan sampai emosi, jangan sampai praduga. Nah, ini insya Allah solusinya akan lebih mudah kita dapatkan. Baik. Demikian Mas Didi. Demikian Pak Darmadi ya, kalau menghadapi muntaber seperti itu obatnya. Iya. Mas Nurma, kita melihat bahwa cabang dan ranting itu sudah bergerak sedemikian rupa, bahkan gegap gempita. Kira-kira mungkin ada hal lah yang perlu kemudian menjadi stressing point yang harus diperbaiki, untuk terus kita perbaiki terus-menerus agar kemudian hasilnya menjadi lebih optimal. Jadi tidak terkesan bergemuruh tapi mungkin hasilnya kurang. Seperti apa? Iya, terima kasih Mas Dede. Jadi kami di LPCR itu program terbaru
sebenarnya sudah lama, tetapi yang paling mutakhir adalah sekolah cabang dan ranting pada waktu itu. Jadi kita desain cabang ranting unggulan itu untuk menyediakan tempat agar pimpinan cabang ranting yang lain yang ingin belajar secara spesifik topik tertentu bisa hadir di sana, menginap 1, 2, 3 malam untuk menyaksikan sendiri situasinya. Nah itu karena kami menyadari bahwa cara belajar paling efektif itu adalah magang. Ya, belajar kepada yang sudah punya pengalaman, nah, bukan ahli teori, bukan ahli menceritakan pengalaman orang lain. Memang ada hal yang dijelaskan teorinya, tetapi dalam kehidupan berjamaah itu sangat banyak aspek prakteknya. Dan ini yang paling bisa menjelaskan adalah yang sudah sukses mengelola jamaah, sukses mengelola amal usaha di cabang ranting, sukses membangun basis ekonomi cabang ranting. Itu mari kita lihat kelebihan potensi yang kita miliki apa, lalu kebutuhan lingkungan apa. Ya, dua ini kalau bisa kita padukan, insya Allah cabang ranting itu akan mampu bermanfaat, berkualitas dan bermanfaat. Jadi berkualitas dan kualitasnya itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Baik. Gitu Mas. Saya ini dapat data ini Mas Norma dari web tentang Prosperity Index tahun 2019. Hal yang sangat mengejutkan adalah biasanya kalau Indonesia, kalau misalnya tentang pendidikan itu nomornya puluhan begitu. Tapi tentang sosial kapital itu ternyata ini saya bacakan dari The Legalitum Prosperity Index tahun 2019 ini. Untuk sosial kapital Indonesia itu nomor 5 Mas Norma. Berarti bisa dimaknai bahwa sosial kapital kita luar biasa. Di atasnya, di atas kita itu ada Norwegia, Denmark, Islandia, Finlandia. Di bawahnya ada Indonesia. Bagaimana mengomentari fakta tersebut? Ya, ini di satu sisi adalah sesuatu kesyukuran yang harus kita bukan kita rayakan ya. Sesuatu yang harus kita syukuri bahwa kita masih punya keunggulan yang bisa kita manfaatkan. Tetapi juga perlu kita renungkan, ada ungkapan begini, orang itu rukun ketika susah. Ya, jadi mafhum mukhalafahnya, pengertian di balik itu bahwa masyarakat kita adalah masyarakat yang saling tolong menolong, itu barangkali kondisi kita memang masih dalam situasi yang serba agak kekurangan secara ekonomi, secara pendidikan, secara politik, secara teknologi itu kita masih sangat perlu membangun ya, sehingga kesadaran kita adalah ya kita saling bantu membantu. Tetapi itu pun ya ada yang masih harus kita syukuri dan harus kita rawat. Nah kalau tradisi kita di LPCR, kalau kita melihat sebuah keunggulan, mari kita modelkan, lalu kita replikasi. Jadi kalau sudah ada yang unggul, mengapa mereka bisa unggul? Faktor-faktor apa saja yang membuat keunggulan itu muncul? Lalu bagaimana keunggulan atau aktor-aktor yang mampu membangun keunggulan itu bisa menyelesaikan tantangan yang dihadapi. Nah, karena proses pasti akan ada persoalan. Persoalan yang muncul apa? Bagaimana menyelesaikannya? Nah, itu kita modelkan. Modelkan itu artinya dicatat faktornya sehingga nanti ketika ada yang ingin belajar, ini catatannya. Nah, ini kita melakukan sama seperti yang sekarang sedang kita lakukan, sekaligus menjadi informasi untuk pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah. Kami di LPCR Pimpinan Pusat dalam rangka menguatkan semangat jamaah, kami mengadakan lomba film. Lomba film pendek cabang ranting menghalau pandemi. Ya, jadi bagaimana cabang ranting kita itu bereaksi terhadap pandemi ini, mengelola secara internal, mengelola secara eksternal ke masyarakat. Tujuannya apa? Tujuannya di satu sisi kita ingin menjalin komunikasi dengan kawan-kawan di lapangan, sekaligus merekam best practices, merekam kreativitas unggulan dari cabang ranting yang ada di seluruh Nusantara. Jadi apa saja
kreativitas yang sudah dilakukan oleh teman-teman di cabang ranting itu ingin kita rekam dengan menggunakan lomba film ini. Kita berharap nantinya setelah Ramadan kita akan mengumumkan siapa juaranya. Itu nanti akan ada hadiahnya dan mohon bagi yang sanggup dan berminat untuk bisa mendaftar. Tetapi sebenarnya yang lebih penting dari itu, kita ingin mendapatkan pelajaran. Kita ingin ikut belajar bagaimana kawan-kawan di lapangan yang sudah menemukan solusi untuk menghadapi berbagai persoalan. Ya, bagaimana misalnya seandainya ada sekelompok jamaah yang punya pikiran tersendiri, tidak mengikuti panduan dari pimpinan. Nah ini mudah-mudahan nanti kalau sudah ada yang menemukan solusinya, kita bisa belajar dari yang sudah punya pengalaman. Nah ini yang manfaatnya adalah tadi kembali kepada cerita bahwa kita ini nomor 5 dalam modal sosial. Mari kita rekam sedetail mungkin, ya, supaya minimal prestasinya tidak melorot karena kita tahu apa yang membuat kita tinggi dan tantangan yang pernah muncul apa. Dan insya Allah kalau bisa kita tingkatkan supaya modal sosial ini bisa semakin tinggi. Itu Mas Dede. Baik Mas Nurman. Terkait dengan tadi sosial kapital dan modal, barangkali kita bisa menyebutnya semacam gotong royong begitu yang memang sudah membudaya dalam diri masyarakat kita. Ada satu hal lagi Mas Nurman yang mungkin menarik dan bisa kita elaborasi bahwa saat Covid ini ternyata muncul habit baru, perilaku baru begitu. Yang biasanya tidak biasa digital, sekarang sudah mulai berasyik masuk dengan digital. Nah, kira-kira seperti apa nanti cabang ranting kita pasca pandemi ini? Iya. Ini tentu pertanyaan yang penting untuk mulai kita pikirkan, bahwa sekarang ini masyarakat sedang beralih perilakunya dari perilaku manual ke perilaku digital, dari perjumpaan kopdar, kopi darat, offline, menjadi perjumpaan yang sifatnya online, dan ini masif. Barangkali ini akan menjadi kebiasaan baru yang akan mengubah perilaku kita nanti setelah COVID ini insya Allah berlalu. Nah ini kita di cabang dan ranting, kita harus bersyukur karena kita punya jamaah. Ya. Jamaah itu adalah rahmat, karena individu itu sangat labil. Ya, kalau kita menghadapi kehidupan ini secara individual itu rentan sekali, tetapi dengan kita punya jamaah, maka kebiasaan itu nanti akan bisa kita lembagakan. Mana yang bermanfaat, mana yang tidak, mana yang terjangkau dan mana yang tidak, mana yang sesuai dengan kebutuhan jamaah kita, masyarakat kita, dan mana yang belum menjadi kebutuhan. Itu nanti bisa kita sortir dan kita lanjutkan setelah pandemi. Baik, Mas Nurman. Kita pemirsa TV Pemilu sangat menarik, semakin banyak yang bisa kita gali dalam diskusi kita pada sore hari. Namun kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Suara Muhammadiyah sebagai amal usaha resmi Muhammadiyah hadir untuk menjadi bagian jamaah Muhammadiyah dalam memfasilitasi kebutuhan perjalanan dan pendampingan ibadah umroh jamaah Muhammadiyah. SM Tour and Travel hadir dengan 2 program utama, program umroh dan haji khusus, program perjalanan untuk domestik dan internasional. Mari bergabung bersama SM Tour and Travel untuk menikmati ibadah umroh Anda lebih khusyuk dan nyaman. Selamat pagi untukmu yang selalu memulai dengan yang halal. Memulai yang pertama dengan semangat. Memulai menyebarkan inspirasi. Kecantikan sejati dimulai dari inovasi tanpa henti. Kebaikan dimulai dari yang halal.
Wardah halal dari awal. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, terima kasih masih membersamai kami dalam program Ramadan di Rumah bersama pimpinan Pusat Muhammadiyah yang diselenggarakan oleh MCCC dan Lazismu. Kami juga terus mengingatkan kepada Anda, mari kita dukung program-program MCCC dalam penanggulangan COVID-19 ini dengan menyalurkan donasi Anda melalui rekening Lazismu. Mas Norma, ada hal yang masih menarik untuk kita lanjutkan tadi. Dengan kondisi seperti saat ini, di mana sepertinya COVID ini memaksa masyarakat untuk memasuki sebuah era baru, new era begitu ya, atau apalah sebutannya, dari yang biasanya fisik berarti menjadi online begitu. Kira-kira ke depan seperti apa kegiatan-kegiatan masyarakat ini, cabang, ranting dan lain sebagainya? Silakan Mas. Ya, terima kasih Mas Dede. Jadi pemirsa, betul sekali bahwa sekarang ini kita sedang dihadapkan kepada situasi yang sangat khusus dan kita dipaksa untuk beralih aktivitas dari yang sifatnya manual ke digital, dari yang sifatnya offline ke online. Nah ini sebenarnya di satu sisi memang menjadi tantangan ya, terutama di tempat-tempat mungkin Bapak Ibu sekalian yang agak jauh dari tower, ya, yang sinyalnya biar pet begitu ya, layah mutu layah ya. Tetapi di banyak hal yang lain ini menjadi barokah, ya, menjadi barokah. Bagaimana kita bisa bersilaturahmi online, membangun tradisi silaturahmi online. Kalau kami di LPJR selalu mengingatkan kawan-kawan di cabang dan ranting bahwa rapat adalah nafas organisasi. Kalau organisasi tidak pernah rapat, ya sama seperti individu yang tidak pernah bernafas. Kita bisa meramalkan nasibnya, tidak akan sulit. Pasti sudah innalillahi. Nah, dan kami juga mencatat berlaku di mana-mana bahwa frekuensi rapat itu mencerminkan tingkat kualitas cabang dan ranting. Jadi cabang dan ranting unggulan itu justru rapatnya sering. Nah, jadi bahkan kemarin kita memantau bagaimana ada cabang ranting itu rapat seminggu sampai 2, 3, 4 kali. Karena apa? Karena mereka banyak agenda yang dibicarakan. Tapi kalau ada Bapak Ibu sekalian yang masih cabang ranting Muhammadiyah, cabang ranting Aisyahnya masih rapatnya sebulan 2 kali, sebulan sekali, itu mari wabah ini kita jadikan sebagai momen kebangkitan untuk membangun tradisi baru yang selama ini mungkin rapat terkendala oleh waktu yang sulit dijadwalkan, tempat yang sulit ditemukan, mungkin konsumsi yang datang secara tidak pasti. Nah, kita bersyukur bahwa hal-hal tersebut sudah tidak lagi menjadi masalah. Waktu kita atur lebih efektif. Setelah sahur, sebelum sahur, setelah tarweh, sebelum tarweh, itu lebih mudah. Tempat, tidak perlu lagi tempat. Konsumsi di rumah masing-masing, ya. Jadi insya Allah ini justru akan menjadi era baru, kita bisa bersilaturahmi dengan jamaah kita, dengan jamaah yang lain, tadi yang kita sampaikan sebagai cabang ranting unggulan. Jadi Bapak Ibu sekalian, para pembina jamaah, para anggota jamaah, mari kita lihat kondisi kita seperti apa yang kita inginkan dari jamaah kita. Apakah kita ingin punya jumlah jamaah yang besar? Apa kita ingin punya sekolah unggulan?
Kita punya sekolah sebenarnya, tapi belum menjadi unggulan. Bagaimana menjadikan sekolah di ranting kita, sekolah di cabang kita menjadi unggulan? Atau kita ingin memajukan kegiatan AMM, kreativitas Angkatan Muda Muhammadiyah? Nanti silahkan lapor ke LPCR wilayah atau daerah masing-masing, nanti akan ditunjukkan cabang ranting unggulan yang memiliki pengalaman dan prestasi seperti yang diinginkan oleh Bapak Ibu sekalian, dan bisa janjian ya, lewat WA, lewat yang lain untuk silaturahmi online. Bapak Ibu jamaah dari rumah masing-masing, kemudian jamaah tempat yang ingin kita silaturahmi juga di tempat mereka masing-masing. Kita bisa mengajukan pertanyaan yang ingin kita tahu, lalu mereka dijawab, dan mereka bisa tunjukkan kondisi keunggulan yang mereka miliki itu secara online. Ya, jadi justru Mas Dede dan pemirsa sekalian, situasi ini mari kita ambil hikmahnya. Memang di satu sisi berat, menimbulkan ketidakpastian, menimbulkan persoalan-persoalan ekonomi, tetapi di sisi lain ada banyak kesempatan, ya, di mana kita bisa membangun silaturahmi, dan silaturahmi itu adalah modal. Karena silaturahmi itu kalau bahasa hadisnya adalah memperpanjang usia dan memperbanyak rezeki. Banyak sekali hikmahnya. Baik. Dan silaturahmi online itu adalah yang mudah, murah, dan sangat efektif. Baik, Mas Nurma. Ini barangkali pertanyaan terakhir pemirsa. Mas Nurma, ketangguhan jamaah itu tentu saja diawali dari ketangguhan, hal yang paling kecil ya, ketangguhan keluarga. Nah, apakah LPCR sudah punya program tentang ketangguhan keluarga itu? Baik, terima kasih. Kalau urusan keluarga, biasanya itu yang menjadi pawangnya adalah Aisyah. Programnya Aisyah. Dan itu menjadi bagian dari yang selama ini juga kita sisipkan kepada para pembina jamaah, para pendamping jamaah, pamong jamaah, dan anggota jamaah, bagaimana kita membangun kaderisasi itu dari dalam rumah. Bagaimana kita mendidik anggota keluarga kita untuk ikut berpartisipasi di dalam kegiatan berjamaah. Ya, dan karena ini menjadi logika jamaah itu logika yang sifatnya informal. Bagaimana kita membangun kedekatan, solidaritas, persaudaraan, dan ini dalam bahasa agama ada kaitannya dengan kekeluargaan. Jadi nanti sifatnya imbal balik, bahwa keaktifan di jamaah itu membutuhkan dukungan keluarga, tetapi juga keaktifan di jamaah itu membantu kita untuk memberdayakan keluarga, karena keluarga kita akan menjadi keluarga yang aktif, keluarga yang mempunyai prestasi. Baik, Mas Nurma. Mas Nurma, sepertinya kita udah di penghujung acara. Jadi apa yang telah kita bahas tentang ketangguhan ini, kami persilakan Mas Nurma untuk memberikan mungkin closing statement tentang hal ini. Oke. Terima kasih pemirsa TV-mu yang berbahagia. Mari kita saling memberikan semangat, ya, berta'awun, tawasau bil haq, tawasau bis sabr, karena kita sedang mendapatkan ujian yang belum pernah dialami oleh siapapun dalam sejarah. Mungkin dulu pernah terjadi, tetapi situasinya tidak seperti ini, ada beberapa pandemi, tetapi tidak seglobal saat ini. Ketika kita sudah saling terhubung, situasinya menjadi berat, dan kita harus dipisahkan dalam rangka kebaikan bersama. Nah, mari kita ingatkan bersama-sama bahwa yang kita hadapi ini bukan bahaya, bukan sesuatu yang datang dari luar mengancam kita, tetapi risiko, sesuatu yang muncul dari tindakan kita sendiri. Jadi marilah kita dalam situasi yang penuh ketidakpastian ini, kita kembali bersatu. Berjamaah itu artinya bersatu, dan berjamaah itu artinya mengikuti imam. Kita di Muhammadiyah
ada imamnya, yaitu pimpinan yang lebih tinggi dari jamaah. Pimpinan, dalam hal ini pimpinan pusat, sudah mengeluarkan panduan fatwa untuk beribadah dari rumah, termasuk nantinya sholat Idul Fitri dari rumah. Sudah ada panduannya, silahkan bertanya kepada pimpinan jamaah masing-masing, cabang ranting masing-masing. Lalu bekerja dari rumah dan belajar dari rumah. Kita lakukan kegiatan yang biasa kita lakukan di luar, di rumah. Kemudian seandainya terjadi persoalan, maka mari kita komunikasikan. Jangan memulai persoalan dengan menyalahkan. Tetapi mari kita mulai menyelesaikan dengan bertanya, mengklarifikasi intinya sebenarnya apa. Apakah soal informasi, atau jangan-jangan emosi, atau jangan-jangan ada persoalan yang lebih dari itu. Insya Allah kalau persoalannya jelas, itu akan memudahkan kita mencari solusi. Mudah-mudahan dengan semakin berpegang kepada jamaah, kita akan bisa selain menyelesaikan menghadapi persoalan ini, kita bisa mendapatkan pelajaran untuk nantinya kita gunakan setelah pandemi ini berlalu. Demikian, semoga kita dikaruniai kebahagiaan. Baik, terima kasih banyak Mas Norma. Terima kasih waktunya di antara kesibukannya online ini telah menyempatkan waktu untuk hadir di sini. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, patut kita syukuri bahwa negeri kita tercinta ini memiliki sebuah modal sosial yang sangat luar biasa, yang bahkan ada sebelum kemerdekaan atau pra-kemerdekaan. Mari kita rawat modal sosial ini, bahkan mari kita tingkatkan, karena ini diprediksi menjadi salah satu bantal, salah satu benteng kita untuk menghadapi pandemi ini. Seberapapun dalamnya, apabila dengan ketangguhan sosial yang ada ini, insya Allah kita akan mampu melewati pandemi dengan baik. Saya Dede Hari Sumarno, selaku host yang bertugas pada sore hari ini bersama kru. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Nasrum minallah wa fadlun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.